Bukan tanpa alasan kenapa keberhasilan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memuncaki klasemen menjadi comeback paling impresif dalam sejarah MotoGP. Harapan Francesco Bagnaia untuk menjadi juara bisa dibilang hampir runtuh setelah terjatuh sendiri pada balapan MotoGP Jerman seri ke-10 dari MotoGP 2022. Hasil gagal finish yang dibarengi kemenangan rival terbesar Fabio Quartararo membuat Bagnaia tertinggal 91 poin. Memangkas 91 poin dalam 10 balapan atau rata-rata 9,1 poin di setiap lomba bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dalam waktu yang lebih cepat. Sebagai gambaran, 9 poin adalah selisih poin antara pemenang dan posisi ketiga, runner-up dan kelima, posisi ketiga dan ke-9, dan Bagnaia memerlukan lebih. Ditambah catatan hampir selalu podium Quartararo dalam 5 balapan terkini kala itu, termasuk GP Jerman, Bagnaia butuh sebuah mukjizat. Akan tetapi, keajaiban yang tidak diekspektasikan rupanya menjadi nyata. Balapan berikutnya di Belanda menandai sebuah titik balik, yaitu penebusan bagi Bagnaia tetapi penderitaan bagi Quartararo. Quartararo yang awalnya terlihat tanpa celah, kemudian justru lebih rentan membuat kesalahan sendiri. Dua hasil gagal finish di Belanda dan Australia, semuanya disebabkan oleh blunder dari sang juara bertahan. Bencana yang dialami El Diablo bertambah dengan dua hasil 0 poin lainnya. Di Aragon, Quartararo gagal finish karena gagal menghindari Marc Marquez yang hampir terjatuh pada lap pertama. Adapun di Thailand, Quartararo cuma finish di posisi ke-17 setelah terlibat dua insiden pada lap pertama dan kesulitan yang disebabkan rendahnya grip karena hujan. Selain itu, performa Quartararo hampir tak menginspirasi. Salah satunya pencapaian yang bisa dibanggakan adalah ketika menjadi runner-up MotoGP Austria. Lalu bagaimana dengan Bagnaia? Tren negatif yang rival tak disia-siakan Bagnaia dengan penampilan yang kuat. Dibuka dengan 4 kemenangan beruntun, Bagnaia hanya sekali gagal finish di posisi 3 besar dalam 8 balapan terakhir. Pendulum hanya berubah arah di Jepang ketika Bagnaia terjatuh di lap terakhir karena ingin menyalip Quartararo untuk posisi ke-8. Pada balapan terkini di Australia, Bagnaia menunjukkan kematangan dengan menahan diri untuk tidak mengambil resiko terlalu besar. Balapan saya berubah sepenuhnya ketika saya melihat papan pit mengatakan bahwa Fabio Quartararo keluar dari lomba. Target saya adalah menang, tetapi ketika tahu Fabio gagal finish, saya hanya mencoba berlomba dengan cerdas karena sulit untuk membuat gap hari ini. Bagnaia tak pernah benar-benar berhasil melepaskan diri dari grup. Dia kehilangan posisi pertama pada lap terakhir setelah disusul Alex Rins dan Marc Marquez. Tak melebihi peluang untuk melawan balik, Bagnaia dengan legawa berkompromi untuk posisi ketiga, 16 poin alih-alih 25 poin. Saya terlalu banyak melakukan kesalahan tahun ini, jadi penting untuk bertindak dengan cerdas, sambung Bagnaia. Meski demikian, hasil di Australia setidaknya cukup untuk membawa Bagnaia mengambil alih puncak klasemen sementara dari Quartararo. Tadinya tertinggal 91 poin, Bagnaia membalikkan situasi menjadi unggul 14 poin dari Quartararo ketika kompetisi menyisakan 2 balapan lagi. Fabio Quartararo terus mencatat hasil buruk dengan terjatuh pada lomba MotoGP Australia. Upaya mempertahankan gelar pun kian sulit. Prediksi bila juara dunia bertahan dari tim pabrikan Monster Energy Yamaha bakal kesulitan di paruh kedua musim MotoGP 2022 makin terlihat sangat jelas. Dalam 8 balapan terakhir, El Diablo hanya mampu menuai 47 poin setelah hanya sekali naik podium dan 4 kali tidak mampu merebut poin. Ya, kesulitan bertubi-tubi dialami oleh Quartararo, terjatuh di Assen, Belanda, kesulitan untuk cepat di Silverstone, Inggris, hingga mengalami kecelakaan low side pada balapan terakhir di sirkuit Phillip Island, Australia. Jika Quartararo hanya merebut 47 poin dari 8 balapan terakhir, yakni pada GP Belanda sampai GP Australia, pesaing terberatnya Francesco Bagnaia justru meraup total 152 poin dalam periode yang sama. Kehilangan 105 poin dalam 8 balapan terakhir
Quartararo yang sebelumnya unggul hingga 91 poin atas Bagnaia tepat sebelum GP Belanda, kini justru tertinggal 14 poin dari pembalap asal Italia itu setelah yang dilaksanakan di GP Australia atau menjelang dua balapan terakhir. Memulai lomba dari grid kelima di GP Australia, Quartararo melakukan start bagus di sirkuit Phillip Island, tetapi di tikungan 2, ia langsung dilibas dua rival terberatnya dalam perebutan gelar, yakni Alex Espargaro dan Pecco Bagnaia. Pembalap kelahiran Nice, Prancis 20 April 1999 itu lantas terlihat selalu kesulitan saat mengerem di tikungan 4. Setelah 3 lap, Yamaha YZ RM1 milik Quartararo keluar lintasan hingga posisinya melorot dari P6 ke P20. Setelah susah payah naik ke P15, bencana pun dialami oleh Quartararo lagi. Pada lap 10 durasi 27 lap, Quartararo terlihat kehilangan kendali pada bagian depan Yamaha M1 di tikungan 2, sehingga terjatuh dan tidak mampu melanjutkan balapan. Di tikungan 4, saya membuat kesalahan karena tidak mengerem lebih lambat, tetapi saya masih mampu mendirikan motor dan melanjutkan balapan, ucap El Diablo seperti dikutip oleh Sky Sports MotoGP. Setelah itu, saya mulai berusaha mengejar dan masuk zona poin. Lalu di tikungan 2, saya mengerem tidak terlalu keras tetapi justru kehilangan bagian depan motor dan terjatuh masuk gravel. Tertinggal 14 poin dari Bagnaia dengan maksimal 50 poin yang bisa direbut di Malaysia dan Valencia. Berat memang bagi Fabio Quartararo untuk kembali ke puncak. Meskipun peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia masih tetap ada. Lebih lanjut, di sirkuit Sepang Malaysia nanti, Fabio Quartararo berharap tidak lagi mengalami tren negatif yang membuatnya kesulitan bahkan dalam pemilihan jenis kompon dan sekalipun. Sulit memang bagi kami saat ini, tetapi lihat saja nanti. Di Malaysia kami harus mampu kembali fight. Saya kesulitan sedikit dalam memanaskan ban belakang ketika di Australia. Di Malaysia seharusnya lebih mudah membuat ban tetap panas, katanya. Konsumsi ban belakang sangat tinggi di Phillip Island dan saya menyesal tak memilih ban soft. Kami akhirnya memakai hard. Setelah insiden ini mudah saja bilang kami seharusnya memakai soft, namun ini akan menjadi pelajaran di masa depan, pungkas pembalap asal Prancis itu. Akhir pekan Francesco Bagnaia di Phillip Island dibuka dengan Jumat yang sulit karena angin. Rider Ducati Lenovo Team itu menemukan solusi setidaknya pada level kecepatan. Soal peluang, ia tak ingin membuat kalkulasi. Francesco Pecco Bagnaia menutup hari pertama rangkaian Grand Prix Australia putaran ke-18 MotoGP 2022 dengan finish ke-8 dalam latihan bebas kedua di sirkuit Phillip Island. Posisi itu memang tidak menggambarkan kebenaran tentang potensi Bagnaia dan Desmose di GP dua-duanya di trek sepanjang 4,4 km tersebut. Memang benar, ia mengalami kesulitan terkait angin, tetapi bersama timnya, Bagnaia menemukan solusi untuk menempatkan dirinya, paling tidak di tingkat kecepatan balap atau race pace. Yang kurang utamanya adalah time attack seperti yang diakuinya. Sejujurnya tadi pagi saya berkutat dengan angin, lalu kami melakukan sesuatu yang memperbaiki situasi, dan faktanya saya juga meningkatkan kecepatan padaran kedua dan ketiga, ujar Bagnaia. Sesi sore FP2, angin lebih kencang dan mungkin karena dari pengaturan dan gaya berkendara, saya jadi sedikit kesulitan. Sekali lagi, kami berhasil mengambil langkah dan di run ketiga pada 15 menit terakhir, saya punya pace lebih baik dengan bannya. Namun pada time attack saya tidak bisa membuat lap yang bagus. Saya cukup senang dengan feeling di tahap akhir FP2, tetapi tidak dengan time attack. Saya kehilangan waktu di tikungan 1 dan tikungan 3, sedangkan di tikungan 2 dan tikungan 4 saya bisa cepat. Ini aneh, bagaimanapun kami sudah tahu apa yang perlu diperbaiki. Berdasarkan perakiraan cuaca, Jumat adalah hari paling bermasalah selama akhir pekan GP Australia dari segi angin. Artinya, pada Sabtu dan Minggu situasinya kemungkinan akan lebih ideal bagi para rider. Kendati demikian, Pecco Bagnaia merasa tetap penting untuk mengantisipasi dan mengatur setup yang paling baik. Pasalnya, tidak ada pasti seperti apa cuacanya nanti. Bahkan jika ada angin besok, kami telah menemukan cara untuk bisa kompetitif. Sebab kami meningkatkan di 2 sesi pertama, juga sangat sulit membuat perakiraan cuaca di sini. Hujan deras saat makan siang hari ini juga, tetapi FP2 kering.
Dengan hanya 2 poin memisahkannya dengan pemimpin klasemen Fabio Quartararo, Pecco ditanya apakah berencana menerapkan taktik khusus melawan rival utamanya itu di Phillip Island. Salah satu anak didik legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut mengaku ingin melanjutkan dengan cara yang sama, memungkinkannya untuk memangkas gap dengan El Diablo hingga 89 poin dalam 7 race. Saya harus mengambil resiko. Dia pun begitu, karena penting untuk tetap di depan. 2 race ini bukan yang terbaik bagi motor kami, tetapi kami telah menunjukkan bisa kompetitif dimanapun. Strateginya akan selalu sama seperti balapan-balapan sebelumnya, mencoba mendorong dan melakukan yang terbaik tanpa terlalu memikirkan peluang juara, sebab inilah waktunya untuk menyerang, pungkas pembalap asal Italia itu.